Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel yang kita cintai ini. Saya akan melanjutkan cerita silat Wiro Sableng, Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212, episode yang ke-47. Pembalasan Ratu Laut Utara, bagian yang ketiga. Karya almarhum Bastian Tito. Selamat mendengarkan bagian yang ketiga. Nenek Cempaka meskipun dalam keadaan terluka parah di sebelah dalam, namun masih sempat melihat datangnya hantaman kaki Jarot Pangestu yang akan menghujam kepalanya. Dia berusaha menyingkir, tapi seperti ada hawa aneh yang membuatnya tak mampu bergerak. Perempuan tua ini hanya pasrah menunggu datangnya maut. Hanya sesaat lagi tapak kaki Jarot Pangestu akan menghancurkan kepala si nenek. Tiba-tiba dari samping seperti ada angin puting beliung yang menyambar. Pasir terbang ke udara dan air laut muncrat tinggi. Tubuh Jarot Pangestu yang hanya bertumpu pada kaki kiri. Meskipun tidak terangkat mental dan hanya terpuntir ke kiri, namun ini sudah cukup menyelamatkan kepala si nenek dari hantaman kakinya. Kaki itu kini mendarat di atas pasir pantai. Untuk kedua kalinya pasir menghambur ke udara dan di tanah pantai tampak sebuah lubang besar. Ketika berpaling ke kanan, Jarot Pangestu saksikan tubuh nenek Cempaka sudah berada dalam dukungan pendekar 212 Wiro Sableng. Kau muridnya atau siapa? Lekas beritahu, bentak Jarot Pangestu seraya maju 2 langkah. Sampai saat itu wajah dan sekujur badannya sampai ke kaki masih tampak hitam membatu. Aku dan nenek ini tidak punya hubungan apa-apa. Sangkut pautku dengan dirinya adalah sangkut paut kemanusiaan, jawab Wiro. Mengapa kau hendak membunuhnya? Mengapa aku hendak membunuhnya itu bukan urusanmu. Lemparkan tubuhnya ke pasir, menghardik Jarot Pangestu. Kau sudah mengalahkannya, apa masih belum puas? Bangsat, Jarot Pangestu jadi meledak amarahnya. Biar kalian berdua kubunuh sekaligus. Lalu lelaki ini dorongkan kedua tangannya keras-keras ke arah murid Sinto Gendeng yang memanggul si nenek di bahu kirinya. Tadi untuk menyelamatkan nenek Cempaka, Wiro telah lepaskan pukulan sakti bernama Benteng Topan Melanda Samudra. Sebelumnya siapa saja yang sempat tersambar pukulan sakti itu pasti akan mencelat mental dan kalau tidak remuk sekujur tubuhnya. Paling tidak akan menderita luka dalam yang parah. Namun kenyataannya Jarot Pangestu hanya terpuntir ke samping. Jelas manusia satu ini memiliki ilmu kepandaian dan kesaktian sangat tinggi. Ini melihat Jarot hantamkan kedua tangannya ke arah dirinya yang sedang memanggul nenek Cempaka. Pendekar 212 Wiro Sableng tanpa ayah lagi segera lepaskan pukulan sinar matahari. Sinar putih perak dan menyilaukan serta menebar. Hawa panas berkiblat menghantam ke arah angin sakti yang keluar dari dua telapak tangan Jarot Pangestu. Dua kekuatan sakti tingkat tinggi saling bentrokan. Terdengar suara berdentum. Pasir pantai berterbangan ke udara. Ombak yang bergulung dan hendak memecah di pantai tersapu dan membalik kembali ke arah laut. Pendekar 212 rasakan tubuhnya seperti dijepit oleh dinding batu dari arah depan serta kiri kanan. Kedua lututnya goyah, dia tak sanggup bertahan. Akhirnya terpental 2 tombak ke belakang. Terhempas di atas pasir tapi masih sanggup memegang erat tubuh si nenek hingga keduanya jatuh saling tindih. Wiro cepat bangkit walau dadanya terasa sesak dan masih dalam keadaan mendukung si nenek di bahu kirinya. Ketika pukulan sinar matahari menghantam, sesaat tubuh batu Jarot Pangestu yang berwarna kehitaman itu berubah menjadi putih
dan mengepulkan asap. Kedua matanya merah membara. Dia menjerit keras sebelum tubuhnya terhempas ke pasir lalu terguling sampai 8 langkah. Namun tampaknya orang ini tidak mengalami cedera. Meskipun terhuyung-huyung, dia berusaha bangkit. Sekujur tubuhnya yang memutih dan mengepulkan asap itu mengeluarkan suara bergemertakan seperti suara batu bergeser. Anak muda, Wiro mendengar si nenek berbisik padanya. Lekas tinggalkan tempat ini. Kau tak sanggup mengalahkan manusia itu. Aku tahu ilmu apa yang dimilikinya. Sebelum terlambat, lekas turunkan diriku dan selamatkan dirimu. Aku tak mungkin meninggalkan kau di sini begitu saja, Nek, ujar Wiro. Keparat itu pasti akan membunuhmu. Mungkin memang sudah begitu suratan takdirku. Jangan mendahului kemauan Tuhan, Nek. Aku masih punya ilmu simpanan, juga senjata mustika untuk menghajarnya. Jangan tolol mendaprat Nenek Cempaka. Sekalipun kau punya segudang kesaktian dan 1000 macam senjata, dia tak akan sanggup kau kalahkan. Dia manusia batu yang kebal segala macam pukulan dan senjata. Lekas kau turunkan diriku. Tidak, jawab Wiro berkeras. Sementara itu di depannya Jarot Pangestu dengan kedua tangan terpentang mulai melangkah mendekat. Kedua tangannya direntangkan secara aneh di depan dada dan tubuhnya yang tadi berwarna keputihan perlahan-lahan kini kembali menjadi hitam membatu. Anak muda, kau tolol amat sih, terdengar suara Nenek Cempaka kembali. Tapi sudahlah, jika kau memang mau menolongku, cepat melangkah ke dalam laut. Aku melihat di kejauhan ada 2 orang dari para sahabatku tengah melesat dari dasar laut menuju ke tempat ini. Mereka tak bisa mengalahkan lelaki itu, namun keduanya sanggup menghalangi sehingga kita sempat menyelinap masuk ke dalam laut. Ayo lekas masuk ke dalam laut, Nek, seru Wiro. Kau memang sakit terluka di dalam, tapi kau bukan sakit panas. Lalu mengapa kau bicara seperti orang mengigau? Mengigau macam mana maksudmu? Sentak si nenek. Lekas lakukan apa yang kau bilang. Waktu kita hanya sedikit. Kau menyuruh aku masuk ke dalam laut. Apa itu bukan mengigau? Lalu kau bilang melihat ada 2 darah sahabatmu melesat dari dasar laut. Apa itu juga bukan mengigau? Aku tidak melihat siapa-siapa, apalagi 2 darah itu. Wiro putuskan ucapannya ketika tiba-tiba dari bawah permukaan laut hampir tak dapat dipercayanya melesat keluar 2 sosok tubuh berpakaian biru dan hijau. Dan keduanya ternyata adalah sepasang dara berparas cantik jelita, berkulit sangat putih dan seperti berkilauan ditimpa sinar matahari. Yang membuat Wiro jadi menahan napas adalah pakaian kedua dara ini. Sisi kiri baju panjang yang dikenakan 2 dara itu terbelah tinggi sampai ke pangkal paha, hingga sebagian auratnya kelihatan terpampang ketika angin laut menyibakkan baju mereka. Sesaat Wiro tegang tertegun, sementara Jarot Pangestu yang semula melangkah mendekati Wiro untuk beberapa saat lamanya menatap ke arah kedua gadis itu dengan tajam, dan kedua kaki batunya berhenti melangkah. Wiro tepuk pantat si nenek. Pemuda kurang ajar, apa-apaan kau ini? Menghardik si nenek. Gadis berbaju hijau dan biru itu, mereka yang kau katakan para sahabatmu. Betul, tapi sekarang kita tak punya banyak waktu untuk bicara panjang lebar. Biarkan 2 darah itu menghadang. Kau lekas melangkah ke dalam laut. Nenek ini begitu memaksa. Aneh, dia tidak mengigau. Kalau aku turuti perintahnya, apa aku mau mati tenggelam? Selagi Wiro berpikir-pikir, seperti si nenek gerak-gerakan kedua kakinya, sementara tangan kanannya menepuk punggung murid Sinto Gendeng. Aneh, seperti didorong oleh suatu kekuatan gaib. Pendekar 212 terdorong ke depan, dan bagaimanapun dia berusaha melawan, tetap saja tubuhnya terdorong, malah makin dilawan tambah keras. Tanpa disadarinya, akhirnya Wiro melangkah ke dalam laut. Makin dalam, makin dalam.
Dan sewaktu air laut sudah sampai di dadanya malah mulai mendekati leher. Nenek itu menekan kuat-kuat salah satu urat besar di punggung Wiro. Murid Sinto Gendeng terus melangkah masuk ke dalam laut dan lenyap dari pemandangan. Murid Sinto Gendeng itu nyaris tak percaya kalau tidak dapat mengalami sendiri bagaimana dirinya bisa melangkah bahkan melayang di dalam air laut, bahkan bernapas seolah-olah dia berada di udara terbuka saja. Hanya pemandangannya saja yang mula-mula terasa agak berkabut dan matanya sedikit perih. Namun beberapa saat kemudian dia mampu melihat seterang di luar. Hal ini tak lain karena totokan aneh yang dilakukan nenek Cempaka pada bagian punggungnya. Wiro hendak membuka mulut menanyakan sesuatu, tapi sadar berada di dalam laut dan khawatir air masuk ke dalam mulutnya. Maka pendekar ini kancing mulutnya rapat-rapat. Setelah melayang beberapa lama di dalam laut, nenek yang dipanggul menunjuk jauh ke bawah, ke arah dasar laut. Wiro memandang ke arah yang ditunjuk. Dia melihat sebuah bangunan besar yang memiliki beberapa atap-atap tinggi berbentuk joglo. Si nenek terus memberi tanda agar Wiro bergerak ke arah bangunan itu. Ketika hampir mencapai bangunan besar tersebut, dua orang tampak melesat dari depan. Ternyata dua orang gadis masing-masing berpakaian merah dan coklat. Sebentar saja mereka sudah sampai ke dekat Wiro. Lalu pendekar ini mendengar ada suara mengiang di telinganya. "Ikuti kami." Dua gadis tadi memandang sesaat pada Wiro lalu berbalik dan berenang mendahului menuju ke bangunan besar. Begitu sudah sampai di bawah atap bangunan, air laut serta-merta lenyap dan Wiro dapatkan dirinya dalam keadaan basah kuyup berada di bagian depan bangunan besar. Memandang ke dalam, dia melihat satu ruangan bertiang 12 buah di kiri kanan. Lantainya beralaskan permadani dan jauh di ujung sana ada sebuah kursi besar di bawah 2 buah payung. "Nek, segala sesuatunya serba ajaib. Aku tak habis percaya. Bagaimana aku bisa mampu melayang dan bernapas dalam air laut? Lalu di mana kita berada saat ini?" "Kita berada di kerajaan bawah laut, anak muda. Hanya itu yang bisa kuterangkan saat ini," terdengar si nenek menjawab. Ketika Wiro hendak bertanya lagi, Dara berpakaian coklat sudah mendatangi dan berkata, "Serahkan nenek itu padaku." Lalu tanpa menunggu, dia mengambil nenek Cempaka dari bahu kiri Wiro dan memanggulnya menuju sebuah pintu yang di atasnya ada lampu coklat. Gadis berbaju merah memberi isyarat agar Wiro mengikutinya. Saat itu pakaian Wiro basah kuyup, begitu juga tadi si nenek. Tapi mengapa Dara yang melangkah di depannya itu sama sekali tidak basah? Padahal tadi jelas dia berenang di dalam laut menyongsong kedatangannya bersama si nenek. Jangan-jangan aku berada di sarangnya dedemit atau jin laut, pikir Wiro. Di dalam kamar ada seperangkat pakaian. Ganti pakaianmu yang basah. Jika sudah selesai, keluar dari kamar itu dan duduk di depan tangga di sebelah kursi besar di ujung ruangan. Kau sendiri tidak masuk ke dalam kamar. Wajah sang Dara tampak menjadi merah. Jika Sri Ratu tidak menganggap dirimu sebagai seorang tamu yang berjasa dan terhormat, cukup alasan bagiku untuk menjatuhkan hukuman atas mulutmu yang lancang itu, kata Dara berpakaian merah yang dipanggil dengan nama Roro Merah itu. Wiro baru sadar kalau ucapannya tadi sangat menyinggung perasaan si baju merah. Padahal sebenarnya tidak ada maksud apa-apa. Cepat-cepat dia tundukkan kepala dan berkata, "Saudari, harap maafkan. Aku tidak bermaksud yang bukan-bukan. Segala sesuatunya di tempat ini serba aneh, walaupun menakjubkan.
Berada seorang diri di tempat ini, maksudku di kamar itu, aku khawatir melakukan kesalahan dan melanggar aturan. Tadi si nenek mengatakan aku berada di kerajaan bawah laut. Apa benar begitu? Lalu siapa raja di kerajaan ini? Aku benar-benar mengalami hal-hal yang luar biasa. Bayangkan, orang tolol sepertiku ini bisa berjalan di dalam laut, bisa bernapas, padahal jelek-jelek begini aku bukan turunan ikan atau kura-kura. Mendengar ucapan yang polos dan lucu itu, Roro Merah kini tampak tersenyum. Saudara, katanya, memang benar saat ini kau berada di kerajaan bawah laut. Kami tidak punya raja, tapi memiliki seorang ratu yang kami sebut dengan panggilan Sri Ratu Ayu Lestari. Kau bisa berjalan di dalam laut dan bernapas seperti di udara biasa, karena Nenek Cempaka menotok salah satu urat di punggungmu. Pendekar 212 tentu saja tercengang mendengar keterangan itu. Dia geleng-gelengkan kepala. Ilmu totokan apa yang sungguh luar biasa itu? Katanya sambil menggaruk kepala. Kalian di sini tentunya manusia-manusia sakti mandraguna. Aku benar-benar mengaguminya dan mohon maaf kalau dengan sejujurnya aku harus memuji bahwa kau dan kawanmu tadi juga dua darah yang melesat menghadang Jarot Pangestu. Semuanya cantik-cantik dan memiliki sepasang mata yang luar biasa indahnya. Cuman yang aku heran, kalau memang benar ini sebuah kerajaan, mengapa suasana sepi-sepi saja? Dan bangunan ini pasti sebuah istana. Lalu di mana para penjaga, para pengawal? Kau melewati mereka tapi tidak melihat mereka. Cobalah memandang berkeliling sekali lagi, kata Roro Merah. Wiro lakukan apa yang dikatakan gadis itu. Astaga, ucapnya ketika dia menyaksikan bagaimana ruangan itu mulai dari bangunan depan sampai di sekitar kursi besar di bawah payung penuh dengan pengawal bersenjata lengkap. Aneh, bagaimana tadi aku tidak melihat mereka semua? Dia memandang berkeliling sekali lagi. Mendadak saja muncul rasa kecut dalam dirinya. Ketika saat itu dia tidak lagi melihat para pengawal itu. Silahkan masuk ke dalam kamar dan ganti pakaianmu, lalu keluar menuju hadapan tahta kerajaan, berkata Roro Merah. Di dalam kamar yang dinding dan langit-langitnya berwarna merah dan harum semerbak, Wiro dapatkan sebuah ranjang yang sangat bagus. Di atas ranjang ini ada seperangkat pakaian lelaki, terdiri dari celana panjang dan baju tangan panjang berwarna merah dengan hiasan berupa sulaman dari benang emas. Di samping pakaian terdapat pula topi tinggi berwarna merah, lalu ikat pinggang besar berbentuk rantai yang ketika ditelitinya membuat pendekar ini jadi melengak karena ikat kepala itu terbuat dari emas. Wiro termangu sesaat. Tak ada hal lain yang bisa dilakukannya kecuali memang harus mengenakan pakaian merah itu. Dia membuka pakaian putih dekilnya yang basah kuyup. Namun sesaat dia memandang ke pintu, khawatir ada yang masuk, dia juga memandang ke seantero kamar, takut ada yang mengintip. Akhirnya dengan senyum-senyum Wiro tanggalkan pakaian putihnya, lalu dengan cepat mengenakan baju dan celana merah, lengkap dengan ikat pinggang dan topinya. Kapak naga geni 212 diselipkannya di pinggang di bawah baju. Begitu juga batu hitam sakti, kawanan kapak mustika itu. Di dinding sebelah kiri terdapat sebuah kaca besar. Wiro pandangi dirinya di dalam kaca itu dan menyeringai sendiri ketika menyaksikan tampangnya. Gagah juga diriku ini, tak kalah dari seorang pangeran. Pangeran Sableng. Dia tertawa sendirian lalu melangkah ke pintu, tapi cepat berpaling ketika ingat pakaiannya yang basah dan melangkah pendekar kita.
Pakaian putih basah itu tadi jelas-jelas ditanggalkannya dan diletakkannya di lantai, tapi kini pakaian itu tak ada lagi di situ, lenyap tanpa bekas, bahkan bekas-bekas air pun tak kelihatan lagi di lantai. Dengan tubuh agak gemetar, pendekar 212 keluar dari dalam kamar. Begitu berada di ruangan besar, di ujung sana dilihatnya Nenek Cempaka bersama Roro Merah telah duduk di hadapan kursi besar. Di atas sana tampak duduk seorang dara cantik luar biasa, mengenakan pakaian ungu yang sangat tipis. Di kepalanya ada sebuah mahkota emas bertaburkan permata, sedang di keningnya menempel sebuah batu permata besar. Wiro ingat pesan Roro Merah tadi, lalu dia segera melangkah ke ujung ruangan, sadar kalau dia pasti berhadapan dengan Sri Ratu penguasa di kerajaan bawah laut, dan khawatir berbuat kesalahan lagi, maka murid Sinto Gendeng cepat menjurang. Setelah itu dia melirik pada Nenek Cempaka. Perempuan tua ini dilihatnya baik-baik saja, malah tersenyum, tidak seperti orang menderita luka parah di dalam akibat hantaman Jarot Pangestu tadi. Malah dia pun melihat si nenek telah berdandan hingga wajahnya yang tua itu tampak cantik, ditambah dengan pakaian putih yang bagus. Tidak dapat tidak, si nenek pasti sudah mendapat pengobatan yang mujarab hingga bisa sembuh secepat itu. Nek, kau sehat-sehat saja? Akhirnya Wiro membuka mulut. Si nenek tersenyum dan anggukkan kepala. Wiro memandang ke arah gadis di atas kursi. Ada sinar agung yang memancar dari sepasang matanya yang membuat Wiro tak kuasa menatap lebih lama. Inilah Sri Ratu Ayu Lestari, dara berusia 17 tahun, cucu Menak Serenggi yang secara tidak diduganya sama sekali telah ditunjuk sebagai penguasa Laut Utara. Selagi Wiro salah tingkah karena tak tahu mau berbuat atau berkata apa, terdengar Sri Ratu berkata, "Saudara, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih karena kau telah menyelamatkan Nenek Cempaka dari bahaya maut keganasan Jarot Pangestu. Sebagai balas jasa, katakanlah apa yang kau inginkan dari kami." Wiro tak menyangka akan mendapatkan pertanyaan seperti itu. Sesaat dia menatap wajah Sri Ratu, tapi sekali lagi sinar yang keluar dari mata gadis muda itu membuat dia tak sanggup bertahan dan tundukkan kepala. Dalam hatinya, murid Sinto Gendeng menggerendeng. Sialan, belum pernah aku melihat sinar mata yang begini berwibawa. Masakan aku tak sanggup memandangnya lama-lama. Maafkan diriku Sri Ratu, aku tidak meminta balas jasa apa-apa. Tolong menolong sesama manusia adalah hal yang lumrah, apalagi nenek itu seorang yang baik, berkata Wiro. Lagi pula kalian telah berbaik hati meminjamkan seperangkat pakaian merah yang bagus ini, lengkap dengan topi dan ikat pinggangnya dari emas pula. Seumur hidup baru sekali ini aku mengenakan pakaian sebagus ini. Nenek Cempaka tersenyum, begitu juga Sri Ratu Ayu Lestari. Pada saat itulah tiba-tiba seorang dara berbaju kuning keluar dari balik tirai ungu dan berkata, "Sri Ratu, Roro Hijau mengalami cedera berat. Tubuhnya tak berkutik, entah pingsan, entah tewas. Roro Biru tengah melarikannya kemari." Sri Ratu, Nenek Cempaka, dan Roro Merah serta merta bangkit berdiri. "Pindahkan ombak penyambung mata ke ruangan ini," berseru Sri Ratu. Roro kuning, dara berbaju kuning tadi, silangkan kedua lengannya di atas kepala. Mulutnya merapal sesuatu. Ketika kedua lengan itu ditarik dan dipukulkan ke samping, Wiro mendadak mendengar suara seperti ombak berdebur keras memantang ke arah pertengahan ruangan. Dia melihat satu keanehan lagi di tempat itu. Di tengah ruangan tadi, tiba-tiba saja terlihat satu golongan ombak besar
membentang lebar tak bergerak laksana sebuah layar kaca. Di dalam layar ombak itu Wiro melihat bayangan seorang dara berbaju biru tengah berenang di dalam laut, memanggul tubuh kawannya yang mengenakan pakaian hijau. Dua dara ini yang sebelumnya dilihat Wiro melesat keluar dari dalam laut. Semua orang kerajaan bawah laut yang ada di tempat itu tampak cemas. Sri Ratu Ayu Lestari berpaling pada pembantunya yang berpakaian kuning dan berkata, "Roro kuning, cepat songsong Roro biru dan katakan agar segera membawa Roro hijau ke ruang pengobatan. Aku akan menyusul ke sana." Begitu Roro kuning berlalu, Sri Ratu Ayu Lestari jentikan ibu jari dari jari tengah tangan kanannya. Layar ombak di tengah ruangan berdesir dan bergulung ke atas. Sesaat kemudian, layar itu menyajikan pemandangan yang lain. "Luar biasa," ujar Wiro kagum dalam hati. Kini dia melihat pemandangan tepi pantai. Lalu tampak sosok tubuh manusia batu Jarot Pangestu tegak berkacak pinggang. Mulutnya terbuka dan kelihatannya dia seperti tengah memaki. Perlahan-lahan tubuhnya yang menghitam dan membatu itu kembali ke bentuk semula. Sri Ratu tampak kepalkan tangan kanannya, seolah-olah berada seorang diri. Dia terdengar berucap, "Wajah dan tubuh aslimu penuh dengan guratan cacat. Kau boleh berubah menjadi manusia batu, tapi aku akan tetap mengenali Jarot Pangestu, manusia biadab, pembunuh kakek dan nenekku, pembunuh ibu dan seorang kawanku. Hari ini kau muncul di Laut Utara. Hari ini hari pembalasan bagimu." Lalu sang ratu berpaling pada pembantunya yang berpakaian merah dan berkata, "Roro merah, kau awasi terus ombak penyambung mata itu. Aku dan Nenek Cempaka akan naik ke darat untuk menyelesaikan perhitungan dengan Jarot Pangestu." Nenek Cempaka memegang lengan Sri Ratu Ayu Lestari seraya berkata, "Sri Ratu, kita harus berlaku hati-hati. Jarot Pangestu bukan manusia seperti 7 tahun lalu. Melihat ilmu yang dikeluarkannya ketika menghadapiku, jelas sekarang dia menjadi manusia sangat berbahaya dan sulit ditaklukkan. Aku tahu dari siapa dia mendapatkan ilmu batu itu." "Katakan siapa gurunya, Nenek Cempaka," ujar Sri Ratu pula. "Dia seorang musuh besarku di masa muda, namanya Karaeng Watu Ampu, seorang tokoh silat sakti mandraguna dari tanah Bugis, bergelar Raja Batu di Batu. Dia memiliki ilmu batu, tak ada ilmu lawan yang sanggup menghadapinya. Biarkan aku dan beberapa pembantumu menghadapinya lebih dulu." Sri Ratu Ayu Lestari walaupun masih sangat belia, namun selama 7 tahun dia mendapat gemblengan dari Sri Ratu terdahulu, dibantu oleh 6 Roro dan si Nenek Cempaka sendiri. Kecerdasan otaknya serta ketabahan dan kerajinannya mempelajari semua ilmu telah menjadikannya seorang gadis muda yang matang dalam ilmu dan pemikiran. Sang ratu gelengkan kepala. "Aku berterima kasih pada kesetiaan kalian membela diriku dan kerajaan Laut Utara ini, Nek. Tapi melihat bagaimana dia sanggup mencederaimu dan juga Roro Hijau, aku merasa khawatir. Lagi pula aku melihat ada sebuah titik merah pada saku pakaiannya sebelah kiri. Cobalah kau perhatikan." Nenek Cempaka letakkan tangan kanannya di atas kedua matanya, seolah-olah seperti orang yang memandang ke arah sumber yang tersilau atau sinar matahari. Apa yang dikatakan ratu ternyata benar. Dia kini dapat melihat ada tanda berupa titik merah di saku kiri pakaian Jarot Pangestu. Pucatlah wajah si nenek. Hanya ada satu benda yang bisa menimbulkan cahaya peringatan seperti itu, desis si nenek. Benda pantangan yang sangat berbahaya, bawang putih. Kita harus dapat merampas bawang putih itu, ujar Sri Ratu.
Tapi sekali kita menyentuh bawang itu, tubuh kita akan menjadi lumpuh, bahkan nyawa pun tak tertolong lagi. Aku akan merampasnya, Sri Ratu, ujar Roro Merah berjibaku. Biar aku yang melakukannya, satu suara terdengar dari samping. Semua orang berpaling. Yang barusan bicara bukan lain adalah Pendekar 212 Wiro Sableng. Sri Ratu dan Nenek Cempaka saling pandang. Selagi kedua orang itu belum sempat memberikan jawaban, Wiro sudah melangkah pergi. Tapi begitu sampai di tangga istana terdepan, dia jadi bingung sendiri. Di hadapannya air laut membentang laksana tembok raksasa. Apakah totokan sakti si nenek itu masih bekerja? Kalau tidak, aku bisa konyol di dalam laut. Sebelum mencapai permukaan, Wiro berpaling pada si nenek. Perempuan tua itu maklum apa yang dipikirkan dan dikhawatirkan sang pendekar, maka dia pun berkata, "Tak ada yang perlu kau gelisahkan, anak muda. Tubuhmu masih terlindung oleh totokan itu." Mendengar ucapan itu, Pendekar 212 tanpa ragu-ragu langsung mencebur masuk ke dalam tembok air. Sesaat setelah Wiro Sableng meninggalkan istana Ratu Laut Utara itu, Roro Kuning datang terburu-buru dari ruang pengobatan. "Sri Ratu, mohon maafmu, saya dan Roro Biru telah berusaha menolong Roro Hijau. Agaknya nyawanya tidak tertolong lagi." Mendengar keterangan itu, Sri Ratu dan Nenek Cempaka segera bergegas menuju ruangan pengobatan sementara. Roro Merah tetap berada di tempat itu guna mengawasi ombak penyambung mata. Di dalam ruangan pengobatan, Roro Biru tampak cemas, tegak di samping sebuah pembaringan di mana terbujur sosok tubuh Roro Hijau. Air mata tampak berurai di pipi Roro Biru. Sri Ratu dan Nenek Cempaka cepat memeriksa keadaan tubuh Roro Hijau. Denyutan jantungnya perlahan sekali. Wajahnya seputih kapas dan pada sela bibirnya ada darah mengering. Sri Ratu menyibakkan dada pakaian Roro Hijau. Tampaklah warna biru di payudara Roro Hijau sebelah kiri. Para Sri Ratu langsung berubah. "Kita tak mungkin menyelamatkannya," desis Sri Ratu tercekat. "Aku tahu, Sri Ratu," ujar Nenek Cempaka dengan nada sedih. "Pukulan ilmu batu Jarot Pangestu memang luar biasa berbahaya." Pada saat itu terdengar suara seperti sesuatu keluar dari air. Lalu ada sesuatu yang meluncur ke lantai. Ketika semua orang berpaling, mereka langsung menjura dan tundukkan kepala seraya berseru berbarengan, "Sri Ratu, kau datang." Di lantai ruangan meluncur seekor buaya putih yang bukan lain adalah penjelmaan Sri Ratu Kerajaan Laut Utara yang terdahulu. Buaya ini naik ke atas pembaringan, moncongnya menjulur ke arah dada Roro Hijau. Mulutnya dibuka, lalu ludahnya menjulur dan menjilati payudara sebelah kiri Roro Hijau. Selesai melakukan itu, buaya putih ini turun dari pembaringan. Kepalanya ditegakkan sesaat. Kedua matanya menatap orang-orang yang ada dalam ruangan itu. Lalu aneh, terdengar suaranya suara manusia, suara perempuan. "Tak usah cemas dan jangan ada yang menangis. Roro Hijau akan segera sembuh." "Sri Ratu, kami sangat berterima kasih," kata Sri Ratu Ayu Lestari seraya menjura dalam-dalam. Buaya putih masih menegakkan kepalanya. Kembali dia keluarkan suara, "Jarot Pangestu memang manusia sakti, kepandaiannya setinggi langit. Tapi ketahuilah, di atas langit ada langit lagi. Secepatnya pemuda itu berhasil merampas bawang putih. Kalian harus segera naik ke darat untuk membuat perhitungan." Sri Ratu Ayu Lestari, tangan kanannya yang berjarah menyilang merupakan satu kekuatan yang berada di atas langit. Hadapilah musuh besar itu dengan penuh kepercayaan.
Ulurkan tangan kananmu, kembangkan telapak tangannya. Mendengar perintah sang ratu, si Ratu Ayu Lestari segera ulurkan telapak tangannya. Buaya putih itu lalu menjilati telapak tangan kanan si Ratu Ayu Lestari 7 kali pulang balik. Lalu kepalanya meluncur turun. Dia mengucapkan selamat tinggal lalu meluncur keluar dari ruangan itu, diikuti tundukan kepala penuh hormat dari semua mereka yang ada di situ. Baru saja buaya putih itu berlalu, dari arah pembaringan terdengar suara tarikan napas. Ketika semua orang berpaling, Roro hijau ternyata telah duduk di atas pembaringan. Wajahnya tidak seputih kertas lagi. Wiro melesat di dalam air dan dalam waktu sesaat saja sudah muncul di permukaan laut. Dalam keadaan badan dan pakaian basah kuyup, dia melangkah menuju pantai lalu duduk bersila di atas pasir menghadap ke arah matahari. 2 telapak tangan dirapatkan di depan wajahnya. Kedua matanya dipejamkan. Sikapnya tidak beda seperti orang tengah bersemedi. Sang pendekar tidak menunggu lama, telinganya menangkap suara orang mendatangi. Jarot Pangestu, manusia berpakaian merah, kulihat kau barusan keluar dari dalam laut. Mengapa bersemedi di sini? Terdengar suara Jarot Pangestu. Orang ini memperhatikan tajam-tajam wajah Wiro. Sepertinya dia pernah melihat pemuda ini sebelumnya yang bersama Nenek Cempaka. Tapi pemuda itu berpakaian putih, sedang yang duduk di atas pasir ini mengenakan pakaian dan topi merah. Ditambah sebuah ikat pinggang yang membuat Jarot Pangestu menjadi mendelik. Karena dia mengenali ikat pinggang berbentuk rantai itu adalah emas murni. Perlahan-lahan Wiro buka kedua matanya. Kedua telapak tangan masih tetap dirapatkan di depan wajahnya untuk menutupi, karena dia khawatir belum sempat bertindak, orang sudah keburu mengetahui siapa dirinya. Wiro perhatikan tampang Jarot Pangestu sesaat. Jelas tampang lelaki ini tengah berpikir keras, mengingat-ingat. Maka cepat ia berkata, "Aku pangeran dari Laut Selatan, sengaja bersemedi di sini untuk mendapatkan petunjuk di mana letak istana bawah laut Ratu Laut Utara. Barusan aku menyelam sampai ke dasar laut, namun tak berhasil menemukan istana itu. Aku akan meneruskan semediku, jangan mengganggu." "Tunggu dulu, kenapa kau ingin mengetahui letak istana Ratu Laut Utara itu?" bertanya Jarot Pangestu. "Aku punya dendam kesumat besar terhadap sang ratu. Dia menculik kekasihku untuk dijadikan hamba sahayanya," jawab Wiro. "Ah, kalau begitu kita berada di pihak yang sama," kata Jarot Pangestu pula. "Apa maksudmu?" bertanya pendekar 212. "Aku pun punya dendam kesumat terhadap salah seorang pembantu Sri Ratu, seorang nenek jelek bernama Cempaka. Beberapa waktu lalu aku berhasil melukainya. Seorang pemuda menyelamatkannya ke dalam laut." Kau, aku mengenali tampangmu kini, walau kau tutupi dengan kedua tangan. Bukankah kau pemuda bersama nenek itu?" "Keparat ini mengenaliku," rutuk Wiro. "Tak ada jalan lain. Dia harus bertindak merampas bawang putih yang ada di saku baju sebelah kiri Jarot Pangestu sekarang juga." Dengan satu gerakan cepat Wiro melompat, tangan kanannya menyambar. Jarot Pangestu tersentak kaget, melompat ke samping dengan cepat. Bret! Saku pakaian kiri Jarot Pangestu robek besar. Wiro berhasil mengambil bawang putih di dalam saku itu. Namun ketika diteliti ternyata ada satu ruas bawang yang terkelupas dan lenyap dari tempatnya. "Bangsat rendah, kembalikan bawang putih itu!" teriak Jarot Pangestu marah sekali. Dia memeriksa saku pakaiannya yang robek. Ternyata masih ada satu ruas kecil bawang putih yang tertinggal dalam sakunya.
Namun hal ini tidak membuat amarahnya jadi mereda, serta-merta dia menyerbu ke arah Wiro sambil lepaskan pukulan tangan kosong yang menderukan angin dahsyat. Murid Sinto Gendeng sudah berhadapan dengan Jarot Pangestu sebelumnya. Pukulan sakti benteng melanda samudra, bahkan pukulan sinar matahari tak mampu merobohkan manusia itu. Maka dia cepat menghindarkan diri dari serangan dengan melompat ke samping lalu cepat-cepat mencabut kapak naga geni 212 dari balik saku pakaiannya. Sementara itu di istana Ratu Laut Utara, Roro Merah yang terus mengawasi ombak penyambung mata melihat apa yang telah dilakukan Wiro. Dia segera memberitahu kepada Sri Ratu apa yang telah terjadi. Sri Ratu, pemuda itu telah berhasil mengambil bawang putih dari saku Jarot Pangestu. Dia sama sekali tidak mengetahui kalau dalam saku pakaian Jarot Pangestu masih tertinggal seruas kecil bawang putih. Mendengar itu, Sri Ratu segera memberi isyarat pada Nenek Cempaka dan Roro Merah serta Roro Biru. Ikuti aku, kita naik ke daratan sekarang juga. Kembali ke pantai. Pemuda keparat, aku memang sudah menyangka kau adalah kaki tangan nenek keparat itu. Kali ini jangan harap bisa lolos dari tanganku. Rahang Jarot Pangestu menggembung, matanya membeliak merah. Namun baru saja Jarot Pangestu berkata begitu, tiba-tiba dari bawah permukaan laut melesat 4 sosok tubuh. Mereka adalah Sri Ratu Ayu Lestari dan Nenek Cempaka serta Roro Merah dan Roro Biru. Di saat yang sama, puluhan prajurit bersenjatakan tombak dan pedang dalam keadaan aneh, yaitu seperti tersamar di bawah kabut tebal tampak mengurung pantai. Wut! Serangan ganas Jarot Pangestu lewat di samping Wiro. Murid Sinto Gendeng segera kiblatkan kapak maut naga geni 212. Terdengar suara seperti ribuan tawon mengamuk disertai sambaran sinar perak putih menyilaukan dan menghamparnya hawa panas luar biasa. Sesaat Jarot Pangestu terkesiap juga melihat kehebatan senjata sakti di tangan lawan. Namun kemudian dia tampak menyeringai. Mulutnya berkomat kamit, tangan kanannya diangkat. Saat itu juga tangan ini telah berubah menjadi batu hitam yang atos. Menyangka musuh hendak merampas senjatanya, Wiro Sableng tukikan arah serangannya ke bawah untuk membacok lengan lawan. Terang! Kapak dan tangan saling bentrokan, bunga api memercik menyilaukan mata. Jarot Pangestu terjajar ke belakang tanpa cedera sedikit pun pada lengannya yang kena dihantam kapak naga geni 212. Wiro sendiri terpental 4 langkah. Senjata mustikanya hampir saja terpental dari genggamannya. Dadanya mendenyut sakit. Mau tak mau Wiro jadi merasakan dingin tengkuknya melihat kenyataan ini. Ketika dengan kalap dia hendak mendahului menyerbu, terdengar Sri Ratu Ayu Lestari berkata, "Saudara, serahkan manusia pembunuh bejat itu padaku." Paras pendekar 212 merah tenggelam. Dia hampir tak dapat menerima kenyataan kalau kapak naga geni 212 yang sangat diandalkannya itu ternyata tidak mempan menghantam tangan batu Jarot Pangestu. Karenanya tanpa banyak bicara, murid Sinto Gendeng terpaksa melompat mundur walaupun dengan hati jengkel setengah mati. Jarot Pangestu berpaling ke arah Sri Ratu. Matanya terpentang lebar ketika melihat aurat Sri Ratu yang terbayang di balik pakaian ungu tipis yang dikenakannya. Wajah itu cantik luar biasa dan sepasang matanya mendebarkan untuk ditatap. Tentunya saat ini aku berhadapan dengan Ratu Laut Utara yang kesohor itu, berkata Jarot Pangestu. Kedua matanya menggerayangi sekujur tubuh sang ratu. Pikiran kotornya lantas muncul, lalu dia berkata sambil menyeringai,
Dengar Ratu, jika kau bersedia hidup bersamaku, aku akan melupakan segala dendam kesumatku terhadap nenek jelek pembantumu itu. Manusia kotor, kau tak lebih dari seekor kutu busuk. Jangan berani bicara kurang ajar terhadap ratu kami, teriak Roro Merah. Ah, kau juga darah berbaju merah. Yang itu, yang berbaju biru juga boleh menjadi pendampingku di saat aku perlu belayar tangan kalian. Ternyata kalian berdua tidak kalah cantik dan berbadan mulus pula. Hahaha. Bagaimana Ratu, kau terima permintaanku? Jarot Pangestu, dosamu selangit tembus terhadapku. Dendam kesumatku lebih panas dari bara neraka. Buka matamu lebar-lebar. Apakah kau tidak mengenali siapa diriku? Tanya Sri Ratu Ayu Lestari. Yang kulihat adalah seorang gadis berkulit putih mulus, berparas cantik dan tubuhnya yang bagus terbayang indah, menggiurkan di balik pakaian yang tipis. Jawab Jarot Pangestu lalu tertawa gelak-gelak. Ah, ternyata kedua matamu walaupun besar tapi telah mulai lamur. Kepalamu walaupun keningnya lebar ternyata otaknya sudah mulai tumpul. Dengar baik-baik Jarot Pangestu, aku adalah cucu Menak Serenggi yang kau bunuh 7 tahun lalu bersama istrinya di desa Kaliwungu. Kau juga membunuh ibuku dan seorang kawanku. Tentu saja ucapan Sri Ratu itu membuat Jarot Pangestu terkejut, hampir tak percaya. Dicari-cari malah muncul sendiri. Gadis cantik, siapapun kau adanya, aku tetap pada ucapanku tadi. Hidup bersamaku, akan kulupakan segala dendam kesumatku, dan kuampuni selembar jiwa nenek jelek itu, walau guruku Raja Batu di Batu memerintahkan aku untuk membunuhnya. Nenek Cempaka jadi terkejut mendengar kata-kata Jarot Pangestu itu. Sementara Sri Ratu Ayu Lestari cepat membuka mulut. Kau boleh mengatakan hal itu pada penjaga-penjaga neraka, sahut Sri Ratu. Bersiaplah untuk menerima kematianmu. Lalu dengan tangan kanan terpentang, Sri Ratu melangkah mendekati Jarot Pangestu. Jarot Pangestu sendiri sesaat masih tegak seperti tertegun. Gadis cilik 7 tahun lalu apakah benar kini menjadi Ratu Laut Utara yang menurut gurunya Raja Batu di Batu memiliki kesaktian luar biasa? Saat bagiku untuk menjajalnya. Aku tidak percaya gadis semuda ini memiliki kehebatan seperti yang dikatakan guru. Sehabis berpikir begitu, Jarot Pangestu hantamkan tangan kanannya ke arah sang ratu. Yang diincarnya adalah payudara sebelah kanan, dan kurang ajarnya serangan kanan itu sebenarnya hanyalah tipuan belaka, karena maksud sesungguhnya adalah hendak meremas payudara sang ratu yang menonjol besar dan kencang. Di samping itu, karena menganggap enteng orang, Jarot Pangestu hanya andalkan tangan luar, sama sekali tidak pergunakan tenaga dalam ataupun keluarkan ilmu batunya. Sesaat lagi tangan yang kurang ajar itu akan sempat menyentuh payudara Sri Ratu. Tiba-tiba sang ratu angkat tangan kanannya. Dari telapak tangan Sri Ratu menyambar asap putih. Jarot Pangestu berteriak kesakitan. Tarik pulang tangannya dan melompat mundur. Ketika tangan kanannya diperhatikan, ternyata sebagian kulitnya telah melepuh lecet. Berubahlah paras Jarot Pangestu. Namun bersamaan dengan itu amarahnya juga menggelegak. Mulutnya merapal jejampe. Tangan kanan itu serta-merta berubah menjadi batu hitam. Ratu Keparat, terima kematianmu, teriak Jarot Pangestu. Tangan kanannya berkelebat menghantam ke arah kepala. Dengan tenang Sri Ratu miringkan tubuh ke kiri, lalu tangan kanannya secepat kilat melesat ke atas, dan tahu-tahu pergelangan tangan Jarot Pangestu sudah kena dicekal. Jarot Pangestu merasakan tangannya seperti berada dalam timbunan bara panas. Terdengar suara berderak. Lapisan batu hitam aneh yang ada di lengannya merengkah pecah
lalu berjatuhan ke pasir pantai. Jarod berteriak sekali lagi dan sentakan cekalan sang ratu. Begitu terlepas dia segera melompat jauh. Ilmu kesaktianku tidak mempan, kata Jarod Pangestu dalam hati. Nyalinya menjadi lumer. Namun tiba-tiba saja dia ingat akan sisa bawang putih yang ada dalam saku pakaiannya. Dia juga ingat pesan gurunya, Raja Batu di Batu. Dengan cepat bawang putih seruas itu dikeluarkannya dari saku lalu diacungkannya ke arah Sri Ratu. Bersamaan dengan itu jari-jari tangannya meremas hancur bawang itu hingga kini bau tajam bawang putih menghambar di tempat itu. Sri Ratu Ayu Lestari berseru tegang, sedang Nenek Cempaka tercekat, sementara Roro Merah dan Roro Biru serta-merta merasakan tubuhnya bergetar dari lutut menggoyah. Bau bawang putih yang merasuk ke saluran pernapasan membuat tubuh mereka menjadi panas, sedang dada mendenyut sakit luar biasa. Roro Merah dan Roro Biru menjerit keras lalu terhuyung dan jatuh tergelimpang di pasir. Sri Ratu dan Nenek Cempaka cepat tutup penciuman mereka dan berusaha keras bertahan. Namun terlambat, mereka telah terlebih dahulu mencium udara yang mengandung bawang putih, benda yang merupakan pantangan mematikan bagi orang-orang kerajaan Laut Utara. Di sekitar tempat itu terdengar suara hiruk pikuk. Ternyata bawang putih yang berada di tangan Jarod Pangestu telah pula membawa pengaruh pada prajurit kerajaan yang terlihat seperti bayang-bayang itu. Mereka menjerit dan berserabutan seperti terkurung dalam ruangan yang terbakar. Lalu satu demi satu sosok tubuh mereka roboh ke pantai. Sri Ayu Lestari angkat tangan kanannya, maksudnya hendak melancarkan pukulan, tapi dia terkejut sekali ketika dapatkan tangan kanannya tak mampu digerakkan lagi. Terasa berat, tangan itu ternyata telah lumpuh. Sungguh dahsyat akibat dari pantangan terhadap bawang putih itu. Nenek Cempaka sendiri tidak bisa berbuat apa-apa pula. Kedua telinganya mengiang sakit dan pemandangan matanya mulai berkunang-kunang karena kedua matanya kini mengeluarkan air dan terasa perih. Jarod Pangestu keluarkan suara tertawa penuh kemenangan. Dia melangkah menghampiri Sri Ratu sambil berkata, "Jika kau dan anak buahmu bersedia hidup bersama dan melayaniku, kalian akan kubebaskan dari siksaan bawang putih yang mematikan ini." Lalu Jarod Pangestu acungkan tangannya yang memegang bawang putih ke arah wajah Sri Ratu. Sang Ratu terpekik, tubuhnya menjadi limbung. Selagi Jarod Pangestu mengacungkan bawang putih begitu rupa, Wiro yang saat itu masih tegak memegang kapak naga geni 212 berpikir dan berkata dalam hati, "Kapakku jelas tidak mempan terhadap tubuh manusia keparat itu, tapi untuk memusnahkan bawang putih yang dipegangnya, masakan tidak bisa." Berpikir sampai di situ, Wiro keluarkan teriakan keras. Lagi Jarod Pangestu terbagi perhatian, murid Sinto Gendeng telah berkelebat. Kapak naga geni 212 menderu mengiblatkan hawa panas, sinar menyilaukan dan suara seperti tawon mengamuk. Jarod Pangestu menyeringai lebar. Dia biarkan saja tangannya masih mengacung begitu rupa karena sudah tahu kalau senjata sakti sang pendekar akan mempan terhadap tubuhnya. Namun dia sama sekali tidak menyangka kalau hantaman hawa panas dan sinar menyilaukan kapak naga geni 212 membuat hancur dan musnah potongan kecil bawang putih yang ada dalam pegangan jari-jari tangannya. Begitu bawang putih tersingkir lenyap tanpa bekas, Sri Ratu dan Nenek Cempaka segera kuasai diri masing-masing kembali. Roro Merah dan Roro Biru yang tergelimpang perlahan-lahan tampak bergerak siuman. Begitu juga puluhan prajurit kerajaan Laut Utara yang tadi berjatuhan tumpang tindih
kini bangun lagi dan segera mengurung tempat itu. Jarod Pangestu mengerang marah. Kini seluruh kemarahannya itu ditumpahkan pada pendekar 212 Wiro Sableng, manusia anjing urap kulumat tubuhmu keretangnya. Mulutnya bergerak komat kamit, segujur tubuhnya mulai dari rambut sampai kaki mendadak berubah menjadi batu. Setiap gerakan dan langkah yang dibuatnya mengeluarkan suara seperti batu bergerak. Begitu kedua tangannya bergerak, Wiro segera menyingkir. Tapi celaka, ada hawa aneh yang membuat kedua kakinya seperti dipantek. Dan hawa aneh ini keluar dari tubuh batu Jarod Pangestu. Keretek, dua tangan batu Jarod Pangestu melesat ke depan. Wiro berusaha setengah mati untuk menghindar, tapi sia-sia saja. Tobat, tamat riwayatku di tangan jahanam ini, keluh Wiro. Lalu dia hanya tertegang pasrah. Di saat itulah dari samping Sri Ratu Ayu Lestari datang dengan cepat. Tangan kanannya dengan telapak terkembang menggebuk ke arah bahu kiri Jarod Pangestu. Terdengar suara meletup keras disertai menggebuknya asap hitam ke udara. Berbarengan dengan itu terdengar pula jeritan Jarod Pangestu. Ia terhuyung keras ke samping kanan. Tubuhnya yang hitam membatu terdengar bergerak, lalu tampak retakan-retakan itu satu demi satu jatuh ke pasir. Ketika lapisan batu hitam itu tanggal keseluruhannya, tampaklah tubuhnya mengelupas merah seperti dipanggang. Orang ini menjerit lagi lalu jatuh terduduk di pasir. Sri Ratu Ayu Lestari melangkah menghampiri. "Ini dari ibuku," teriak sang ratu. Kaki kanannya menendang perut Jarod Pangestu. Bukan saja tubuh lelaki itu terpental sampai 3 tombak, tapi perutnya pun tampak ambrol mengerikan. Sri Ratu mendekat lagi. "Ini dari kakek dan nenekku," katanya. Sekali lagi kaki kanannya menendang. Terdengar suara berderak ketika tulang dada Jarod Pangestu patah dan remuk. "Ini dari kawanku," teriak ratu kembali. Tendangannya yang ketiga membabat pinggang Jarod Pangestu. Tubuh Jarod terlipat dan terhempas ke pasir. "Dan ini dariku," teriak Sri Ratu lebih keras. Tangan kanannya yang memiliki kesaktian aneh karena adanya 2 ruas tangan yang saling bersilang menggebuk ke arah batok kepala Jarod Pangestu. Prak! Batok kepala itu bukan saja hancur mengerikan, tapi hancurnya juga mengepulkan asap hitam menggirikan. Sri Ratu Lestari jatuhkan diri berlutut, dekap wajahnya yang kedua dengan kedua tangan dan berusaha keras menahan tangis. Nenek Cempaka mendatangi, membantu Sri Ratu berdiri. Setelah hening sejenak, si nenek berbisik, "Saatnya kita kembali ke dasar laut, Sri Ratu." Sri Ratu mengangguk perlahan lalu berpaling dan memandang ke arah pendekar 212 Wiro Sableng. Untuk sesaat keduanya saling bertatapan, dan untuk pertama kalinya Wiro merasakan sanggup balas memandang mata yang bagus, bening, dan bersinar penuh wibawa itu. "Nenek, kita harus membawa pemuda itu ke istana kembali," berbisik Sri Ratu. "Maksudmu, Sri Ratu?" tanya si nenek seraya memandang sekilas pada Wiro. "Kita harus mengundangnya. Dia memberikan bantuan besar yang sangat menentukan ketika dia menghancurkan bawang putih yang dipegang Jarod Pangestu. Perintahmu akan saya sampaikan padanya. Namun setelah sampai di istana nanti, layanan apa yang akan kita berikan padanya?" Dan dalam hatinya Sri Ayu Lestari mengeluh. "Pembantuku yang tua ini banyak sekali tanyanya. Apa dia tidak merasakan kalau aku merasa suka terhadap pemuda itu? Kedudukanku sebagai ratu tak memungkinkan aku mengatakan kepada siapapun secara terbuka."
berpikir jauh lebih baik jadi manusia biasa saja. Sri Ratu, kami mohon petunjukmu lebih lanjut. Terdengar suara Nenek Cempaka. Sang ratu tersadar kalau barusan dia dibawa oleh perasaannya sendiri. Pada saat itu dilihatnya Wiro melangkah mendatangi. Sesaat sang pendekar menatap wajah sang ratu, lalu katanya, "Sri Ratu, aku ingin memulangkan baju merah yang bagus ini padamu, tapi aku tak punya salinan lain. Terpaksa aku harus memintanya. Pakaian itu memang untukmu saudara, terima kasih, tapi aku harus mengembalikan ikat pinggang emas ini," ujar Wiro pula. "Itu pun untukmu juga, tak perlu dikembalikan," berkata sang ratu. Wiro menggeleng. "Aku tidak berani menerimanya, Sri Ratu. Ini ikat pinggang yang sangat mahal. Orang sepertiku tidak pantas memakainya, apalagi memilikinya." Sri Ratu tidak berikan jawaban. Dia malah memegang lengan si nenek dan menariknya melangkah menuju ke dalam laut, diikuti oleh Roro merah dan Roro biru. Sesaat Wiro tegak tertegun sambil pegangi ikat pinggang emas. Ketika air laut sampai ke bahu empat orang itu, Wiro mengejar seraya berseru, "Sri Ratu, ikat pinggang emas ini ambil kembali. Kau baik sekali, tapi aku tidak berani menerimanya." Di kejauhan sang ratu hanya tampak tersenyum. "Nenek Cempaka," panggil Wiro. Si nenek berpaling lalu terdengar seruannya, "Anak muda, kalau kau ingin mengembalikan ikat pinggang emas itu, silahkan mengantar sendiri ke istana kerajaan Laut Utara." Wiro melegak. "Mengantar sendiri?" ujarnya. Dia jadi bingung. Apakah totokan Ari itu masih melekat di punggungku? Dia bertanya-tanya sendiri. Di depan sana keempat orang itu hanya kelihatan tinggal kepala saja. Ketika empat kepala itu lenyap di bawah permukaan air laut, akhirnya Wiro pun melompat menghamburkan tubuhnya ke dalam laut. Ternyata totokan sakti Nenek Cempaka masih di punggungnya, dan ini yang membuatnya bisa bernapas dan melihat seperti biasa di dalam laut. Serta merta Wiro melesat di dalam air menyusul keempat orang menuju istana Ratu Laut Utara. Tamat. Nah, paling segitu dulu aja teman-teman ya. Nanti kita lanjutkan ke episode selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.